Caleg-caleg ini katanya ada yang nangis, curhat ke anggota KPU. Tapi yang Ini penyelenggara pemilu akan tunduk dan patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh KPU RI nanti berkenaan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bang? Alhamdulillah sehat. Tapi abang kayaknya agak lita ini bang. Hari ini padat ya bang. Padat kegiatan hari ini. Nonton tadi soal yang terbaru dari Mahkamah Konstitusi. Tidak sempat. Tapi Cuman udah tahu baca sih. media online. Membaca media online. Iya. Putusannya udah tahu nih. Udah tahu. Dan udah siap. Ya, selaku penyelenggara pemilu kita harus siap. Harus siap ya. Jadi ini bang. Tapi sebelum ini pemirsa, kita kenalin dulu. Ini perdana kita di Bengkolen Times. Kita mulai dari sekarang podcast time ya namanya ya. Podcast time di Bengkolen Times. Ya kita bahasannya semua deh soal isu-isu hangat, dan yang hangat hari ini kita sama Bang Pendi soal keputusan yang bikin para caleg-caleg se-Indonesia sebenarnya, termasuk yang di Bengkulu. Kemarin sempat dibahas di dialog ya. Kita juga kebetulan ikut di bawa acara dialog. Caleg-caleg ini katanya ada yang nangis, curhat ke anggota KPU. Tapi yang lama bang, KPU yang sebelum abang. Iya. Nah kebetulan Bang Pendi ini baru dilantik kemarin tanggal 24 Mei. 24 Mei bang ya. Iya. Sampai 5 tahun ke depan ya. Iya, 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Bang, boleh kenalin diri dulu bang. Oke. Karena kan abang baru sebagai Komisioner KPU Provinsi. Bagian apa itu bang? Saya bagian divisi teknis penyelenggaraan pemilu. Teknis penyelenggara. Iya. Nama lengkap bang? Nama lengkap ini Sarjana Effendi. Sarjana Effendi. Iya. Ada gelar bang? SE MAK. Wah, udah S2 ini berarti. Saya masih S tontong. Jadi sebelum di KPU Provinsi sempat di KPU Seluma katanya? Ya, saya sempat di KPU Seluma selama 2 periode. 2 periode? Iya. Wah, 2 periode wali kota, gubernur, KPU maksudnya 2 periode. Itu bang, Iya. Bisa jelasin dikit soal tadi barusan ya, hari ini Mahkamah Konstitusi akhirnya membatalkan atau menolak putusan gugatan soal pemilihan tertutup profesional ya, Iya. untuk pemilihan legislatif. Nah, perkembangan terbaru akhirnya tetap kembali ke yang lama. Bisa bang jelaskan? Jadi berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, pada prinsipnya kami penyelenggara pemilu akan tunduk dan patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh KPU RI nanti berkenaan dengan penetapan calon terpilih seperti itu. Ya, jadi sudah barang tentu nanti kan akan ada PKPU yang mengenai penetapan calon terpilih yang dibuat oleh KPU RI nanti. Nah itu sejauh ini semenjak isu itu berkembang, ada yang berubah dari apa yang sudah kita siapkan selama ini? Tidak ada. Nggak ada? Tidak ada, karena pada posisi pengajuan bakal calon kemarin, nama-nama bakal calon dari partai politik itu sudah diajukan oleh partai politik. Tapi belum disahkan ya? Belum. Setahu saya September ya? November. Ya? Terakhir untuk penetapan calon tetap itu tanggal 3 November 2023 ini nanti. Oh, berarti belum ada cetak ini ya. Kalau dia tertutup, cetaknya kan partai doang tuh. Ya. Nah, artinya sekarang itu belum ada mencetak Belum, surat-suara. karena pada posisi berkenaan dengan pencetakan itu kan menunggu proses penetapan calon dulu seperti itu. Penetapan calon. Ya. Setelah ini kopi nih biar agak santai. Kopi deh. Oke, izin bang. Biar tidak ngantuk nian bang. Oh, siap. Makasih. Pasti abang capek. Oh ini yang manis. Sorry bang, saya nggak pakai gula. Nah, sama sebenarnya biasanya. Sebenarnya? Biar abang aja. Abang yang ini apa yang ini? Aku yang pahit aja. Yang pahit aja. Kita yang tuan rumah lah. Makasih deh. Nah, ini kalau udah ngobrolnya pakai kopi, otaknya lebih keluar lagi ya. Saya nanyanya
Nanti sekarang dengan perkembangan terbaru ini, tindakan cepat dari KPU apa yang sedang dikejar sekarang? Jadi sekarang kita kan pada posisi tahapan verifikasi administrasi berkas persyaratan bakal calon. Nah, kita tetap melanjutkan tahapan sesuai dengan PKPU mengenai tahapan. Jadi kita dengan ada putusan MK ini ya tahapan tetap normal-normal saja seperti itu. Normal-normal saja. Iya. Nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Nggak capek lah ya. Iya. Tapi kalau misalnya tadi berubah, Iya. itu sedikit melelahkan atau kerjaannya nambah? Nah, itu pada intinya sih enggak juga. Kita paling berkoordinasi ke berbagai pihak, sosialisasi setelah kita nanti akan meminta arahan kepada pimpinan apa saja langkah yang harus kita lakukan dalam hal menyikapi sebuah putusan seperti itu. Langkah itu yang paling cepat sudah ada yang disampaikan ke semua komisioner. Yang berkenaan yang mana? Terkait yang hari ini. MK ini. Oh, hari ini belum karena pada intinya putusan ini kan tidak berubah dengan sistem pemilu 2019 yang lalu. Berarti kan pada posisi normal-normal saja. Normal saja. Tetap Ya. pakai Undang-Undang Pemilu Nomor yang 7 tahun 2017. 2017 Ya, tetap yang itu. ya, tetap yang itu. Dan berkenaan dengan ini nanti penetapan calon terpilih berarti kan sama dengan 2019 yang lalu seperti itu. Jadi foto-fotonya tetap dipajang ya. Foto calon nanti di luar TPS, tapi kalau di dalam surat suara selama ini tidak ada foto, hanya nama saja. Nama saja. Oh Iya. ya, nama saja ya. Iya. Kalau dulu pernah pakai foto ya. Dulu, tapi sekarang tinggal nama saja. Karena artinya masyarakat nanti bisa mencoblos mencari nama. Ya, nama caleg. Ya. Ini balik-baliknya waktu Abang semenjak duduk di KPU provinsi, sebelum isu ini sebelum diputuskan sama MK, ada nggak caleg-caleg yang curhat sama Abang ini? Belum ada. Belum ada yang partai-partai yang datang berkenaan dengan ini, karena pada posisi ya saat ini kan partai kan masih fokus berkenaan dengan menunggu hasil verifikasi kami terhadap dokumen persyaratan bakal calon. Karena walaupun seandainya kemarin tertutup, dokumen persyaratan administrasi bakal calon itu tetap juga harus dipenuhi oleh partai seperti itu. Dipenuhi partai. Iya. Tapi ini agak blok-blokan ini Bang. Ya. Waktu selama berproses isu ini masih berkembang, soal terbuka tertutup itu tadi, sebelum putusan MK ini keluar, ada nggak caleg yang mengundurkan diri? Belum ada. Yang sudah daftar belum ada yang mengundurkan diri? Belum ada. Kan di daerah lain tuh ada tuh, gara-gara isu tertutup ini nanti banyak yang udahlah kalau sesuai nomor urut mundur. Belum ada. Di Bengkulu nggak ada? Belum ada. Kabupaten kota? Belum juga dengar. Tetap masih caleg-caleg tetap masih sesuai yang diajukan oleh partai politik. Tetap Iya. Nomor urutnya sudah ditentukan? Iya, sudah ada. Di dalam pengajuan partai politik kan sudah ada nomor urut, sudah diurutkan oleh mereka. Ya. Ini Bang, coba jelaskan sedikit, walaupun kita udah tahu gimana sistem terbuka, ringkasnya saja pada ini. Sistem terbuka nanti sekalian sosialisasi apa yang masyarakat harus lakukan ketika memilih. Itu sistem terbuka yang sudah diputuskan MK barusan. Ya, kalau sistem terbuka ini kan sama dengan pemilu 2019 yang lalu. Jadi pemilih itu nanti ini bisa memilih nama caleg sesuai dengan keinginan yang dia pilih. Sesuai dengan karena di surat suara kalau namanya sistem terbuka ada nama calegnya. Ada nama calegnya, jadi pemilih bisa nanti mencoblos nama yang diinginkan oleh pemilih. Jadi langsung memilih caleg yang diinginkan seperti itu. Jadi suara nanti dihitung kepada caleg yang dicoblos oleh pemilih. Oke. Itu yang dulu artinya tetap siapa yang suara terbanyak dia yang duduk di legislatif. Betul. Ya. Nah, ada pertanyaan gini, waktu kita belajar dari pemilihan sebelumnya, pemilihan legislatif, antisipasi
kenapa salah satu gugatan itu diminta tertutup karena terlalu capek orang, sehingga maaf kita mengulangnya bisa dibilang kasuistis lah, karena tragedi kan, banyak yang meninggal dari apa panitia-panitia apa ini, itu antisipasinya gimana? Jadi apa namanya ini, kami meyakini bahwa dalam hal ini pimpinan kami di pusat ini kan sudah apa namanya antisipasi nanti berkenaan dengan bagaimana apa namanya ini supaya hal-hal yang terjadi yang menjadi catatan 2019 yang lalu kan tidak terjadi kembali. Nah, seperti kita melihat di Pilkada 2020 yang lalu, itu kan sudah dibatasi mengenai umur maksimal seorang KPPS. Gitu. Kelompok penyelenggara pemungutan suara itu kan yang bertugas di TPS. Nah, ini pada pemilu Pilkada 2020 itu sudah dibatasi umurnya. Jadi Pilkada apa yang pileg juga termasuk? Nah, kalau pileg belum, karena pileg ini aturan mengenai apa namanya ini umur mengenai penyelenggara yang ini nanti kan kita masih menunggu. Jadi pada posisi ya apa namanya ini kita ya akan lihat nanti bagaimana antisipasi yang akan dilakukan oleh KPU RI, kita akan ikuti itu. Yakin tetap terbuka ini, banyak kan ngeluh capek, ngitungnya lama ini, dan terus dengan pemilihan yang terbuka profesional seperti ini banyak gugatan dari para caleg gitu kan. Nah, ini KPU provinsi siap kita pada intinya akan memaksimalkan pemahaman terhadap penyelenggara di tingkat TPS mengenai apa namanya ini pencatatan di formulir C1 namanya. Karena formulir C1 ini adalah formulir yang mengenai apa namanya hasil pemungutan dan penghitungan suara itu. Jadi nanti hasil apa namanya nih suara masing-masing caleg nanti kan ada di C1. Nah, kita pada apa namanya ini intinya akan memaksimalkan pemahaman penyelenggara nanti itu di situ. Supaya pada posisi penulisan C1 ini jangan ada yang keliru. Nah, sehingga nanti semua C1 yang ditulis oleh KPPS ini nanti semuanya sama sesuai dengan apa namanya nih C1 plano. Nah, data di C1 plano seperti itu. Karena yang akan dibagikan kepada para saksi itu adalah C1 salinan. Nah, datanya nanti diambil dari C1 plano, plan C1 yang besar itu yang di sistem tulisnya pakai teli itu. Nah, itu antisipasi yang akan kita lakukan dalam hal apa mencegah terjadinya kekeliruan antar salinan C1 yang diserahkan kepada para saksi dan pengawas TPS. Ya. Boleh minum dulu, Bang? Oke. Udah siapin, nggak diminum nanti muasnya. Kasih. Nah, mungkin nggak lama ini karena orang kayaknya yang tepuk tangan ini para caleg-caleg yang udah yang tadinya mungkin kalau misalnya putusan ini tertutup mungkin nih Bang ya, kalau putusan MK itu tertutup banyak yang mundurkan diri, ada pernah yang curhat gitu sama Bang? Belum ada ya? Belum ada. Kalau apa dari teman-teman yang lain apa ini ada dengar nggak? Belum ada. Nah, ini yang setuju terbuka jadinya akhirnya tepuk tangan semua ini. Pada senang ya, jadi soalnya ya ini menyangkut kos politik Bang. Karena kalau misalnya tertutup ya bukan opini sih apa dia. Kalau tertutup mereka kan sudah misalnya ditaruh di nomor misal nih nomor 5 atau nomor 6, mereka udah mengumpulkan banyak konstituen untuk milih dia nanti apa dia ini kan akhirnya kecewa gitu. Tapi menurut Abang sendiri Abang bukan sebagai KPU ya, mungkin kita minta ngamati sedikit karena Abang udah dua periode kan. Setujunya terbuka atau tertutup? Kalau kami penyelenggara, bukan sebagai penyelenggara. Kalau jangan. Oke deh, sebagai penyelenggara. Ya, kalau kami sebagai penyelenggara pada intinya siap apa namanya apapun itu yang diputuskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan. Nah, menyelenggarakan. Jadi kalau bedanya kan kalau sistem tertutup dengan terbuka kan hanya di posisi penetapan calon terpilih.
Oh gitu. Ya, calon terpilih itu kan kalau tertutup ya kan mengambil kepada posisi berapa dia dapat kursi di satu partai itu. Iya, Di suatu partai itu berapa dapat kursi. Kalau dapat kursi satu berarti kan caleg yang nomor urut atas yang dapat seperti itu. Kalau yang sistem terbuka, setelah diketahui suatu partai itu mendapatkan kursi, kita akan melihat kepada posisi siapa di partai ini yang memperoleh suara terbanyak. Jadi itu yang kita tetapkan menjadi calon terpilih, seperti itu saja. Ya. Oke, ada informasi terbaru apa yang bisa Abang sampaikan untuk masyarakat, terutama dari KPU Provinsi sendiri? Ya, pada intinya kami KPU Provinsi saat ini sedang pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran. Ya, pemutakhiran data pemilih sekarang ini sedang dilaksanakan adalah penyusunan DPS HP akhir oleh KPU Kabupaten Kota seprovinsi Bengkulu dalam rangka untuk persiapan penetapan DPT. Dan juga KPU Kabupaten Kota lagi menganalisis kegandaan terhadap DPS HP ini. Nah, insya Allah pada tanggal 20 sampai dengan 21 Juni ini akan ditetapkan daftar pemilih tetap. Oke. Nah, di seluruh kabupaten kota di Provinsi Bengkulu. Nah, masyarakat nanti bisa melihat melalui aplikasi cek DPT online untuk melihat mereka terdaftar atau belum. Oh. Nah, berkenaan misalnya ada masyarakat yang belum terdaftar. Oke, ngecek Belum gimana terdaftar. nih? Ya. Nah, ketika dicek DPT online ternyata misalnya dimasukkan NIK, mereka belum terdaftar. Oke. Di seluruh wilayah kabupaten kota provinsi Bengkulu ini misalnya, dia penduduk Bengkulu misalnya kan, dia belum terdaftar. Jadi nanti tidak usah khawatir, nanti pada hari pemungutan suara datang saja ke TPS sesuai dengan alamat KTP yang bersangkutan. Nanti temui KPPS. Nah, silakan di TPS mana saja di dalam desa atau kelurahan sesuai KTP itu. Nah, nanti yang bersangkutan ini tetap bisa memilih 1 jam sebelum TPS ditutup. Jadi mulai pukul 12 siang itu dia bisa memilih apabila surat suara di dalam desa atau kelurahan itu masih ada. Misalnya di TPS 1 surat suaranya habis, silakan pindah ke TPS yang lain di dalam desa atau kelurahan itu. Jadi yang bersangkutan tetap bisa. Tapi dia kalau untuk pileg ini Ya. itu harus sesuai KTP-nya ya. Kalau misalnya dia lagi keluar kota atau ini, kalau dia lagi keluar kota, asalkan sudah terdaftar dalam DPT, dia bisa mengurus pindah memilih. pindah memilih. Ya, kalaupun dia tidak sempat datang ke desanya, misalnya dia sudah warga Bengkulu ya, misalnya dia sudah berada di Jakarta misalnya, dia bisa. Jadi dia nanti bisa menghubungi KPU di Jakarta untuk minta tolong agar bantu ngurus pindah memilih. Ya, nanti KPU Jakarta akan menghubungi kita, KPU Kabupaten Kota mana yang sesuai dengan alamatnya. Nah, nanti akan dibantu untuk ngurus pindah memilihnya. Nah, nanti dia akan ditempatkan di mana yang dia inginkan, di kelurahan atau mana di sana misalnya, seperti itu. Nanti bisa. Tapi pada posisi pindah memilih ini, kalau sudah keluar dari provinsi hanya dapat 1 surat suara nanti, 1 jenis surat suara. Oh. Ya. Itu untuk hanya dapat surat suara pasangan calon presiden dan wakil presiden kalau sudah keluar provinsi. Oh, kalau legislatifnya? Legislatifnya nggak dapat karena posisi dapil DPR RI dengan DPD itu seprovinsi Bengkulu. Oh. Ya, jadi kata orang pindah memilih itu kalau masih dalam dapil DPRD kabupatennya, dia tetap dapat 5 surat suara. Tapi kalau sudah keluar dari dapil DPRD kabupatennya, dia hanya dapat masih dalam dapil DPR provinsi dapat 4 surat suara. Ya. Kalau dia pindah dari luar dapil DPRD provinsi, dia hanya dapat 3 surat suara. Contoh, misalnya saya belum paham dapil DPRD kota. Kalau Seluma lah, Seluma itu yang dekat kota, itu dapil Seluma 4 itu Kecamatan Sukaraja, Air Priukan, Lubuk Sandi. Misalnya orang Sukaraja pindah memilih ke Lubuk Sandi yang arah ke Tais kan. Nah, itu tetap dapat 5 surat suara. Ya. Tapi kalau orang Sukaraja pindah memilih ke Pasar Tais di ibu kota Kabupaten Seluma, itu dia hanya dapat 4 surat suara. Karena dia sudah keluar dari dapil DPRD kabupaten. Nah, ketika orang Seluma pindah memilih ke kota, dia hanya dapat 3 surat suara karena dia sudah keluar dari dapil DPRD provinsi.
Karena dapil DPRD provinsi itu seluma sendiri, tidak nyatu dengan dapil DPR provinsi, dapil kota. Nah, itu. Nah, begitu juga Seroma pindah ke Kepayang tetap dapat 3 surat suara. Jadi dia ada dapat DPR, DPD dan presiden, wakil presiden, seperti itu. Jadi orang pindah memilih itu ya kalau sudah keluar dari dapil DPRD kabupaten ya harus legowo mendapatkan surat suara kurang dari jenis pemilihan yang dari 5 jenis pemilihan itu, seperti itu. Oke, balik ke bahasan kita tadi Bang. Tapi bukan bahasan ya. Sekarang udah jelas terbuka. Yang saya mau tanyakan dari hasil yang sudah diperiksa sama KPU soal caleg-caleg yang sudah mendaftar itu ditemukan nggak yang nggak memenuhi syarat? Yang pada posisi yang sudah kita verifikasi masih ada statusnya bukan tidak memenuhi syarat, tapi belum memenuhi syarat karena masih diberi kesempatan kepada masing-masing caleg yang belum memenuhi syarat ini untuk melengkapi syarat. Ya, syarat-syarat yang belum sesuai. Nah, itu masih diberi kesempatan nanti untuk menyesuaikan administrasi itu yang sampai kapan? Ini ini nanti kita akan menyampaikan hasil ini pada tanggal nanti 24 ini nanti kan kita sampaikan hasilnya. Berkenaan dengan perbaikan ini nanti kita terakhir berkenaan dengan penyerahan syarat perbaikan ini nanti berkenaan tanggal seluruh syarat yang kita butuhkan berkenaan dengan menjelang penetapan DCT itu terakhir tanggal 3 Oktober. 3 Oktober. Ya. Tanggal 3 Oktober seluruh persyaratan mengenai administrasi bakal calon itu harus sudah lengkap dan benar. Kalau sampai dengan tanggal itu tidak lengkap dan tidak benar, maka kita mohon maaf, kita akan TMS kan. Ya, tidak memenuhi syarat. Jadi kalau TMS tidak memenuhi syarat itu apakah diganti atau ganti orang lain atau dibiarkan kosong? Jadi pada posisi kalau sudah pada posisi melewati masa tanggapan masyarakat itu tidak bisa lagi. Tapi kalau masih di tanggapan masyarakat ternyata tidak memenuhi syarat, masih bisa diganti. Masih bisa diganti. Ya, ntar saya ini dulu ya tahapannya ya. Saya buka dulu tahapannya biar kita jelaskan kepada masyarakat aturan yang sebenarnya kan. Ya. Ini karena caleg-caleg yang gara-gara isu terbuka tertutup ini, kalau prediksinya tertutup mereka udah mungkin nggak update ya. Udah malas melengkapi persyaratan. Pemilihan. Nah, jadi kita akan menyerahkan partai ini nanti kepada partai. Hasil verifikasi sekarang akan kita serahkan kepada partai nanti di tanggal 24 Juni. 24 Juni. Ya, hasil verifikasi itu kita sampaikan kepada partai, baik melalui aplikasi yang namanya Silon, Sistem Informasi Pencalonan, dan juga nanti ke partai akan kita undang ke KPU provinsi. Kita akan undang untuk menerima hasil verifikasi administrasi tersebut. Selanjutnya nanti di tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 9 Juli partai diberi kesempatan untuk pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon. Oh gitu. Diberi kesempatan berkas-berkas yang belum memenuhi syarat, silakan nanti. Itu baru partainya, belum calegnya. Calegnya langsung, ya calegnya. Calegnya. Karena kita kan pada posisi sudah berkas administrasi bakal calon. Oke. Bakal calon. Kalau dokumen pencalonan itu kan sudah selesai kemarin. Sudah kita terima kan itu. Nah, jadi sekarang nih berkas yang berkenaan dengan pribadi masing-masing calon. Iya, itu yang kita verifikasi sekarang. Nah, selanjutnya nanti pada tanggal 10 Juli sampai dengan 6 Agustus kita akan verifikasi berkas yang diperbaiki oleh masing-masing calon itu. Kita akan verifikasi. Nah, verifikasi nanti setelah kita verifikasi kita akan menyusun DCS. Nah, setelah kita susun DCS nanti ada masa yang namanya pencermatan rancangan DCS. Oh gitu. Nah, pencermatan rancangan DCS nanti pada posisi ini kita setelah kita pencermatan kita akan menyusun dan menetapkan DCS. Setelah kita tetapkan DCS, nanti akan kita umumkan kepada masyarakat. Nanti masyarakat bisa menanggapi
Menanggapi caleg-caleg yang kita umumkan itu. Itu diumumkannya di mana itu Bang? Kita umumkan nanti ke media. Di media. Ya, ke media, juga ke web KPU, media Web sosial KPU, KPU, ya semua kita umumkan ke situ. Nanti kalau ada tanggapan masyarakat, kita tanggapan masyarakat, nanti setelah tanggapan masyarakat ini kita klarifikasi dan ternyata itu misalnya tidak memenuhi syarat, nanti partai masih diberikan kesempatan untuk mengganti. Untuk mengganti. Ya, mengganti calon. Yang bisa ini kan oleh masyarakat tuh bentuknya seperti apa aja gitu Bang? Ya misalnya masyarakat mengetahui misalnya dia pengguna mengenai narkoba gitu. Misalnya atau ijazah. ya semua misalnya ijazahnya misalnya dia tuh sesungguhnya tidak tamat misalnya seperti itu kan. Atau sesungguhnya dia itu misalnya kan woi belum cukup dari 5 tahun keluar dari ini misalnya kan seperti itu. Biar saya perjelas mantan dokter apa ini gitu. Seperti itu. Misalnya belum cukup dia itu 5 tahun keluar dari lembaga pemasyarakatan seperti hal-hal yang seperti itu. Itu nggak mesti yang korupsi saja kan? Atau yang ini? Nggak mesti, yang penting kan napi kasus lain atau 5 tahun, tuntutan 5 tahun. Di atas tuntutan 5 tahun. Ya, 5 tahun. Ya. Seru nih. Kemudian kapan ini pemilihannya kapan Bang? 14 Februari 2024. 14 Februari Iya. 2023. 24. 2024 sorry. 2022 23 udah lewat ya. 2024. Jadi jangan lupa nyoblos, suarakan lewat memilih ya. Mudah-mudahan tapi saya mau ini nanti Bengkulu gini-gini aja lama ceritanya gitu. Tapi nggak cocok kalau ngobrol itu sama beliau. Beliau ini apa? Yang menyelenggarakan pemilu ya, siapa yang duduk, siapa yang ini. Jadi pilihlah calon-calon nanti yang duduk di dewan itu yang memang ya menginspirasi, bukan menginspirasi, mewakili rakyat ya. Jadi ini itu tadi wartawan ngomong mewakili rakyat ya? Kan petugas partai bukan? Enggak lah, kalau kita ngobrol itu enggak, beliaunya yang agak was-was nanti. Oke Bang Ya. jadi sejak ini sudah diputuskan MK terbuka. Jadi tapi sebenarnya ada yang saya mau, kalau mau Abang jawab sedikit. Tadi saya sempat lihat ya di berita waktu sidang MK itu soal nanti di 2029, masih terlalu jauh nih, tapi ada yang disebutkan di situ baru entah usulan entah ini, saya cuma baca sekilas soal sistem terbuka terbatas atau apa tadi? Saya belum itu tuh, belum update yang soal itu ya. Iya, iya. Kalau nggak salah itu terbuka terbatas, apa terbuka ini gitu, profesional. Tapi nanti lah 2029 masih lama. Iya. Bang, makasih banyak udah hadir Makasih, sini Bang. sama-sama. Dadak-dadakan ya Bang. Mudah-mudahan nggak bosan. Amin. Mudah-mudahan Tidak akan bosan. juga Pokoknya kalau diundang siap. Jul, jangan lupa undang beliau Jul. Kalau lagi ada heboh-heboh apa dede kan. Jadi masyarakat bisa ini, setidaknya Abang sudah ngomong gini, caleg-caleg yang di Bengkulu ini tidur nyenyak ya. Kalau ini nggak jadi petugas partai. Maaf ketua partai, saya bercanda. Janganlah pemilu politik serius-serius terus gitu kan. Bang, sorry Bang, banyak guyonannya Bang. Ya enggak masalah. Ini makasih banyak itu tadi Bang Perdana di sini. Selamat bertugas. Makasih. Mudah-mudahan tanda kutip tragedi yang dulu nggak terjadi untuk Amin. Kita akan antisipasi semua. Ya. Sehat selalu. Amin. Dan terjauh nggak ada COVID lagi ya. Amin. Ya. Itu pembaca dan penonton Bengkulen Times podcast kita yang perdana ini, dan ikutin terus podcast berikutnya, apalagi musim politik. Maaf kalau banyak bahasan politik, tapi kita juga akan bahas soal hukum, soal yang viral-viral di Bengkulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.